Di tengah pertarungan brutal ngelawan naga raksasa, Gaius sadar kalau Crash bawaannya punya blind spot fatal buat magic combat. Dia butuh strategi baru buat nembus cap kekuatannya. Tanpa ragu, dia ngambil keputusan gila buat reinkarnasi ke masa depan. Target utamanya jelas, dapetin Crash yang pas buat tempur jarak dekat dan sihir. Berhasil reinkarnasi, jadi Matthias, dia langsung ngecek crest barunya di perjalanan ke ibu kota. Dia dapet Fourth Mark, crest yang paling optimal buat close combat. Pas ada monster nyerang dadakan, dia jadiin itu dummy target buat ngetes output fisik dari tubuh barunya. Dengan sekali tebas, monster itu langsung tumbang, nunjukin potensi aslinya. Sesampainya di ibu kota, Matthias butuh gear yang mumpuni buat channeling mananya. Dia langsung nyari blacksmith buat custom pedang sihir. Sayangnya, teknologi enchantment di zaman ini udah mundur jauh. Alma sama pemilik toko ngeremehin permintaan Matthias, karena dianggap mustahil buat bikin pedang sekuat itu. Tapi Matthias, yang tahu power mekanik sihir, nantangin balik. Dia minta disediain pedang base dengan slot Magic Stone buat ngebuktiin kalau dia bisa nge-enchant sendiri. Gak lama, Luri dateng bawa pedang pesanan. Matthias sempet kaget lihat dia, tapi langsung fokus ke objektif utamanya buat nge-upgrade senjata itu. Tanpa buang waktu buat casting panjang, dia langsung injek mana ke Magic Stone di pedang itu. Instant enchant ini bikin efisiensi senjatanya naik drastis tanpa ngerusak struktur besinya. Pemilik toko langsung shock lihat hasilnya. Kualitas enchantnya jauh di atas standar zaman sekarang. Ngebuktiin kalau teori sihir Matthias itu valid banget. Lanjut ke ujian masuk akademi, Matthias diuji langsung sama penguji veteran, Gile. Ini momen pembuktian buat ngetes durability senjata barunya di pertarungan asli. Bukannya main defensif, Matthias malah sengaja ngadu pedang secara frontal. Impact-nya langsung mutusin pedang si penguji, nunjukin dominasi power yang beda level. Di ujian sihir, Luri nunjukin kemampuannya. Tapi, dari kacamata taktis Matthias, casting pakai rapalan itu buang-buang waktu dan bikin mana conversion rate-nya anjlok. Giliran Matthias yang maju, dia langsung ngasih showcase sihir tanpa rapalan alias silent casting. Dengan bypass delay, dia nembakin proyektil yang langsung ngehapus target dari eksistensi. Gara-gara showcase gilanya tadi, kepala sekolah Edward langsung narik Matthias. Dia minta tolong buat ngajarin teknik silent casting ke murid akademi kedua. Ternyata akademi kedua lagi di pressure, habis-habisan sama akademi pertama. Edward butuh miracle buat balikin momentum, dan teknik Matthias adalah kunci utamanya. Matthias gak pakai lama, langsung ngubah kurikulum kelas. Dia nyuruh semua murid buat ninggalin rapalan dan fokus kemana kontrol murni buat ningkatin DPS mereka. Luri sempet struggle karena kebiasaan lamanya. Buat ngakalin itu, Matthias pakai trik mana synchronization, nyalurin mananya langsung ke Luri, buat ngasih muscle memory yang pas. Sebulan, grinding, turnamen antar akademi akhirnya dimulai. Matthias dapat intel soal entitas super kuat di akademi pertama, dan dia langsung curiga, ada campur tangan iblis. Pas pertandingan dimulai, perwakilan akademi pertama maju. Matthias langsung ngebaca patternnya, musuh itu pakai silent casting, tapi sengaja komat kamit buat nipu penonton. Matthias langsung step in dan nge-call out taktik murahan itu. Sadar kedoknya kebongkar, musuh itu, Devilish, langsung ngelepas penyamarannya dan berubah ke wujud iblis asli. Devilish nyoba blitz, pakai serangan skala besar, tapi Matthias udah baca timingnya. Dengan kalkulasi cooldown yang presisi, Matthias ngedodge dan langsung ngasih counter fatal yang ngebelah iblis itu dalam sekejap. Sadar kalau potensi tempurnya udah mentok, Gaius mutusin buat reinkarnasi demi dapet crest yang lebih optimal buat pertarungan jarak dekat. Ribuan tahun kemudian, dia bangun sebagai Matthias dengan crest ingkarannya. Apasnya di era ini crest tempur, malah dianggap ampas gara-gara ilmu sihir udah merosot jauh. Tapi Matthias langsung ngebuktiin kalau raw power dia tetap brutal dengan ngebom target latihan, sampai hancur lebur. Sesampainya di akademi, Matthias langsung disambut Luri dan Alma. Dia lega ngeliat partinya aman tanpa luka sedikit pun setelah insiden serangan iblis kemarin.
Gak lama setelah itu, Matthias dipanggil menghadap Ice. Sang raja berniat ngasih reward besar karena dia udah berhasil nge-solo iblis yang nyusup ke akademi. Ditawarin wilayah kekuasaan, Matthias malah nolak mentah-mentah karena itu cuma bakal jadi beban birokrasi. Sebagai gantinya, dia minta hak eksklusif buat eksploitasi resource di dungeon kerajaan. Situasi makin tegang pas Ice ngungkapin kalau beberapa petinggi penyihir kerajaan hilang misterius. Ini jelas bukan kebetulan biasa. Dari info itu, Matthias langsung narik kesimpulan taktis. Para iblis udah nyusup ke masyarakat manusia selama ratusan tahun buat ngerusak kurikulum sihir dari dalam. Lebih gilanya lagi, Matthias ngeprediksi kalau iblis bakal ngelancarin invasi skala penuh dalam 3 bulan ke depan buat ngeratain kerajaan ini sampai akar-akarnya. Buat nge-counter ancaman fatal itu, Matthias ngajuin strategi zone control absolute. Dia butuh material spesifik dari dungeon buat ngebangun barrier raksasa pelindung ibu kota. Dikasih akses ke gudang senjata kerajaan, Matthias hoki banget nemu pedang buatannya di kehidupan masa lalu, plus pendan artefak yang bisa ngeboost perolehan experience gila-gilaan. Oh, dari sana, Luri dan Alma yang dengar rencana itu langsung nawarin diri buat join party. Mereka sadar Matthias butuh support buat farming material di dungeon. Karena Alma ngerasa skill pedangnya ampas, Matthias langsung ngasih demonstrasi out of the box. Dia ngisi anak panah pakai sihir, ngubah panah biasa jadi proyektil mematikan. Lihat potensi damage Alma yang melonjak drastis, Luri gak mau kalah. Dia minta diajarin sihir enchantment biar bisa ngasih buff ke party pas lagi raid. Begitu masuk dungeon, Matthias langsung nangkep monster kroko buat dijadiin samsak hidup. Tanpa ragu, Alma ngelepas tembakan sihirnya dan panah itu langsung meledak pas kena target. Ngebuktiin kalau build archer sihir ini emang overpowered. Gantian Luri yang unjuk gigi. Dengan instruksi Matthias, dia ngalirin sihir enchantment ke tangannya dan langsung ngehancurin dinding dungeon buat nambang biji besi. Berbekal gear baru hasil crafting Luri, party ini makin ganas. Mereka ngebantai gerombolan monster dengan gampang. Teamwork mereka udah mulai sinkron. Pak ada monster serigala nyoba ngeflank. Alma dan Luri langsung ngerespon cepet. Kombinasi serangan jarak jauh dan sihir api mereka sukses ngasih critical hit telak. Setelah partinya aman di dalam barrier pelindung, Matthias mutusin buat solo run ke lantai bawah. Target utamanya nyari adamantite sekaligus ngetes limit fisiknya sekarang. Sampai di ruang bos, Matthias gak mau buang waktu ngeladenin Kroxo. Dia langsung cast sihir ledakan area buat nyapu bersih mob. Nyisain target utamanya doang. Sang bos lantai, ular raksasa, langsung nyemburin rakun mematikan yang ngelelehin panah. Matthias terpaksa main kiting biar gak kena instant kill dari area beracun itu. Sadar pedang standarnya bakal mental lawan sisik tebal si bos. Matthias ngelakuin overload pada batu sihirnya, nyiptain pedang energi raksasa dengan damage output maksimal. Dengan momentum penuh, dia langsung dash dan nebas ular itu sampai terbelah dua. Eksekusi brutal yang ngebuktiin insting tempurnya gak pernah tumpul. Masuk ke markas guild. Matthias, Luri, sama Alma langsung jadi pusat perhatian karena bawa material monster yang lumayan banyak buat ukuran murid baru. Pas mau jual hasil buruan, resepsionisnya sampai kaget lihat kualitas material yang mereka bawa, ngebuktiin kalau party ini emang bukan kaleng-kaleng. Tapi kejutan aslinya baru keluar pas Matthias ngeluarin batu sihir raksasa dari naga yang dia kalahin. Bikin semua orang di situ melongo saking gedenya. Selesai urusan di guild, mereka bertiga jalan santai sambil ngobrolin soal pembagian hadiah yang jumlahnya fantastis, cukup banget buat modal upgrade gear mereka. Ketenangan mereka langsung pecah pas radar taktis Matthias nangkep hawa membunuh. Dan bener aja, 2 iblis level tinggi tiba-tiba muncul di langit kota. Tak mau ambil risiko, Matthias langsung baca situasi dan bagi tugas. Dia bakal nahan Asriel yang paling kuat sementara Luri sama Alma ngurus Desril. Tanpa babi bu,
Asriel nyoba ngancurin kota pakai sihir area, tapi Matthias dengan sigap langsung pasang barrier buat nahan serangannya. Matthias nyoba counter pakai tembakan sihir. Apesnya musuh punya pasif pantulan sihir yang bikin serangannya balik arah. Di sisi lain, Alma sama Luri mulai ngasih pressure ke Desriel pakai kombinasi panah sihir buat ngetes pola pergerakan musuh. Balik ke Matthias, dia sadar kalau barrier musuh cuma kebal sihir, jadi dia langsung switch taktik buat main pertarungan jarak dekat. Pakai trik manipulasi mana, dia nembus pertahanan Asriel dan langsung ngasih tebasan telak yang bikin iblis itu kaget, bukan main. Pertarungan jarak dekat bikin momentum sepenuhnya pindah ke Matthias, dia terus neken Asriel sampai musuhnya gak sempet casting sihir balasan. Mulai terpojok, Asriel nekat casting sihir skala besar buat nyapu bersih area, tapi Matthias udah baca pergerakannya dan nyiapin counter fatal. Sementara itu, Alma nemu blind spot Desriel dan langsung ngelepasin panah bertenaga penuh yang sukses jatuhin iblis itu dari langit. Gak kasih napas, Matthias manfaatin celah dari sihir Asriel yang gagal buat ngasih serangan pamungkas, bikin iblis sombong itu langsung tepar. Asriel yang udah sekarat nyoba bunuh diri buat nimbulin ledakan, tapi Matthias dengan cepat nyegel aliran mananya sebelum meledak. Setelah ancaman beres, mereka bertiga dipanggil ke istana buat ngelaporin insiden serangan iblis itu langsung ke Raja Ice. Biar gak kecolongan lagi, Matthias pakai sisa mana dari iblis yang mati buat ngelacak lokasi markas utama, mereka yang ternyata ada di pegunungan. Pas nyampe di lokasi, mereka malah ketemu sama Iris, naga hitam legendaris yang auranya aja udah cukup bikin nyali ciut. Tapi anehnya, bukannya nyerang, Iris malah langsung nyerah gitu aja, karena dia ngenalin aura Matthias dari kehidupan sebelumnya. Lihat sayap Iris yang rusak parah gara-gara ledakan masa lalu, Matthias pakai sihir penyembuh tingkat tinggi buat mulihin kondisinya. Dengan sayap yang udah sembuh, Iris setuju buat jadi tumpangan mereka. Dan party ini langsung terbang ngebut menuju markas iblis buat serangan dadakan. Sampai di markas musuh, Matthias gak pakai basi langsung dive in buat first strike. Dia tahu ngasih waktu buat iblis itu setup pertahanan, cuma bakal bikin repot. Makanya serangan dadakan jadi kunci. Sambil nganalisa medan tempur, radar Matthias nangkep dua sinyal, mana yang beda drastis. Tapi fokus mereka sempet buyar gara-gara landing Iris yang brutal banget, sampai bikin debu ngebul di mana-mana. Masuk ke area dalam, Luri langsung kasih sihir komunikasi telepati, biar mereka bisa koordinasi tanpa ketahuan. Matthias nyusun taktik buat misahin fokus musuh, karena stealth di kandang lawan itu krusial banget. Insting tempur Matthias emang gila, dia sadar ada iblis yang lagi camping pakai sihir stealth tingkat tinggi. Buat ngebongkar penyamaran itu, dia langsung ngasih koordinat blind spot ke Alma buat dieksekusi. Tanpa ragu, Alma ngelepas panah sihirnya tepat ke titik yang diarahin. Black-haired demon itu kaget setengah mati karena camouflage sempurnanya bisa tembus gitu aja, sama serangan fisik yang dilapis mana. Iblis itu malah ngeremehin, dan ngira Matthias cuma bocah biasa. Kesalahan fatal. Matthias langsung dash ke depan buat motong jarak, manfaatin momen overconfidence musuh buat nyarangkan tebasan telak. Pak iblisnya mau counter gerakannya mendadak berat. Ternyata dari tadi Luri sama Alma udah set up magic circle buat ngasih debuff rakun yang numpuk pelan-pelan, bikin sistem saraf musuh overload. Sadar posisinya udah di ujung tanduk, Black-haired demon itu nekat kasih sihir terlarang, buat buff fisiknya gila-gilaan. Ototnya membesar, dan mananya bocor kemana-mana, tapi ini bayarannya pakai nyawa sendiri. Bukannya panik, Matthias malah nyuruh partinya mundur. Dia tahu buff itu nguras HP musuh secara instan. Jadi taktik paling cerdas sekarang cuma kiting, dan biarin iblis itu mati konyol gara-gara backlash sihirnya sendiri. Beres urusan di dalam, Matthias langsung gerak solo buat clear area luar. Dia mecahin batu sihir buat ngelepas dispel area luas, maksa blonde demon yang sembunyi di balik kabut buat nampakin wujud aslinya. Iblis pirang itu banyak omong soal rencananya, tapi Matthias males dengerin bakotan musuh.
Dia langsung trigger sihir boost di pedangnya, dan dash secepat kilat buat ngasih pressure jarak dekat. Ternyata tebasan awal tadi bukan cuma buat damage, tapi buat ninggalin tracker. Matthias diam-diam nyelipin sihir analisis ke luka musuh buat ngebaca seluruh aliran mananya, bikin semua pergerakan lawan gampang ditebak. Blonde Demon itu nyoba kasih sihir anti-magic buat netralisir serangan, tapi telat. Karena polanya udah kebaca, Matthias dengan gampang nge-bypass pertahanan itu, dan bikin musuh makin frustrasi karena skillnya gak guna. Ini dia play paling savage. Bukannya ngehindar, Matthias malah nyuntikin mana berlebih ke dalam sihir musuh. Akibatnya sirkuit sihir iblis itu overload, dan meledak brutal dari dalam. Instant kill tanpa sisa. Debu ledakan reda, mereka nemuin kristal raksasa, yang ternyata pilar energi. Dari analisis struktur sihirnya, ketahuan kalau iblis tadi lagi channeling energi buat nge-spawn ribuan monster secara instan. Situasi makin kritis pas mereka sadar target utama horde monster itu adalah ibu kota. Gak ada waktu buat santai. Matthias langsung mutusin buat fallback ke akademi demi nyiapin garis pertahanan sebelum wave pertama nyampe. Di perjalanan pulang naik naga, Matthias nyusun rencana jangka panjang. Biar mobilitas mereka lebih gampang dan dapat backup tempur yang solid, dia nyuruh Iris buat nyamar jadi manusia dan daftar ke akademi. Nyampe di akademi, mereka langsung ngadep Edward buat ngasih report ancaman monster. Sekalian aja Matthias ngenalin Iris sebagai murid baru, meski wujud manusianya masih kelihatan canggung banget. Ujian tertulis dimulai, tapi Iris yang notabene naga malah clueless sama alat tulis manusia. Saking bingungnya, dia malah nelan tinta pena mentah-mentah, bikin seisi ruangan kaget ngeliat kelakuan absurdnya. Masuk ke ujian praktek, Gile sok jago nyuruh Iris nyerang duluan. Padahal stats fisik naga itu beda dimensi. Cuma modal tangan kosong, Iris langsung matahin pedang penguji itu kayak matahin ranting kering. Lanjut ke tes sihir, Iris nyoba nahan kekuatannya biar gak ketahuan. Tapi tetap aja, output mana, naga hitam itu terlalu overpower, tembakannya langsung bikin target hancur lebur, plus ngejebol tembok akademi. Meski udah bikin damage parah ke fasilitas sekolah, kekuatan tempur Iris yang abnormal itu bikin dia langsung lulus tanpa debat. Sekarang party mereka dapat tambahan DPS kelas berat buat ngadepin invasi monster nanti. Buat ngamanin akademi dari serangan iblis, Matthias dan para petinggi mulai nyusun rencana bikin barrier pelindung, tapi tiba-tiba diskusi mereka diganggu sama kepala sekolah arogan dari akademi sebelah. Gak mau buang waktu debat kusir, Matthias langsung mancing dia buat ngadain tanding ulang antar akademi, tujuannya jelas buat ngebuktiin kalau meta sihir tanpa rapalan itu jauh lebih superior. Hari pertandingan tiba, situasinya benar-benar berat sebelah, karena tim Matthias cuma berlima, sementara musuhnya bawa satu kompi penuh buat ngepung mereka. Tapi kuantitas gak ada artinya, kalau speed cast-nya beda jauh. Pas musuh masih sibuk ngerapal mantra panjang, tim Matthias langsung ngeburs mereka pakai sihir instan. Hasilnya udah bisa ditebak, seluruh tim musuh langsung kena wipe out dalam hitungan detik, ngebuktiin fatalnya kelemahan sihir rapalan di pertarungan nyata. Kepala sekolah arogan itu masih aja ngeles dan nyoba ngebela metode usangnya, tapi momentum dia langsung hancur berantakan pas Ice, sang raja, tiba-tiba muncul buat skakmat dia. Tanpa ampun, Ice langsung netapin aturan baru yang mewajibkan sihir tanpa rapalan. Keputusan ini otomatis ngerubah total meta pertempuran di seluruh kerajaan. Urusan politik kelar. Sekarang, party Matthias fokus lagi ke misi utama, mereka langsung terjun ke dungeon buat farming magic stone tier tinggi, sebagai inti dari barrier pelindung. Daripada kapek-kapek nyari monster yang pas, Matthias milih jalan pintas dengan nyuruh Luri, bikin magic circle buat nge-summon targetnya langsung ke hadapan mereka. Salahnya, Matthias sengaja nge-overload circle itu pakai mana dalam jumlah gila-gilaan, tujuannya buat mancing monster kelas berat yang drop rate itemnya lebih bagus. Dan bener aja, yang ke-summon bukan monster kroko, melainkan naga raksasa yang level ancamannya jauh di atas batas normal lantai dungeon ini.
Iris langsung maju buat nge-tank naga itu head-on. Tapi sayangnya raw physical damage dia gak cukup buat nembus armor sisik naga yang super tebal. Alma juga nyoba ngasih support fire dari jarak jauh, tapi panah sihirnya mentul gitu aja, nandain kalau mereka butuh strategi yang lebih matang buat nembus defense boss ini. Sadar serangan langsung gak bakal mempan, Matthias langsung switch taktik dengan masang jebakan Magic Circle di sekitar area, sementara Iris ditugasin jadi umpan buat narik aggro. Taktik baiting Iris sukses besar. Dia berhasil mensing naga itu buat ngeluarin serangan pamungkasnya. Dan ini ngasih celah fatal yang udah ditunggu-tunggu sama Matthias. Timingnya pas banget. Matthias langsung ngaktifin trapnya buat ngerefleks serangan napas naga itu balik ke arahnya, nyiptain counter damage yang super brutal. Karena serangan telak dari kekuatannya sendiri, naga itu langsung hancur lebur. Dan party mereka sukses ngedapetin Magic Stone raksasa yang dibutuhin buat nyelesain quest. Balik ke markas, Matthias gak ngasih waktu istirahat. Dia langsung manfaatin area reruntuhan buat ngelatih footwork partinya biar mobility mereka makin lincah di medan yang kacau. Cuma skill. Equipment juga di-upgrade gila-gilaan. Matthias ngajarin cara enchant senjata dengan numpuk berbagai efek sihir sekaligus buat ningkatin DPS secara drastis. Hasil enchantnya bener-bener di luar nalar. Senjata baru, mereka sekarang punya daya hancur yang gak ngotak, bahkan bisa ngebelah batu raksasa dan tembok tebal, kayak motong mentega. Sementara itu, di sisi lain, para iblis mulai panik karena rencana mereka buat ngelemahin sihir umat manusia gagal total. Jadi mereka mulai ngerahin pasukan buat invasi besar-besaran. Dan ancaman itu langsung terbukti, karena pas lagi patroli, party Matthias langsung dicegat sama salah satu iblis elit, nandain kalau perang sesungguhnya baru aja dimulai. Buat antisipasi serangan mendadak, Edward langsung ngasih komando ke seluruh murid buat ngebangun formasi pertahanan absolut di sekitar akademi. Tapi radar mereka langsung nangkep anomali, mana yang gila banget. Dan Matthias sadar kalau musuh lagi nyiapin sihir teleportasi jarak jauh buat bypass pertahanan mereka. Tanpa buang waktu, Alma sama Luri langsung gerak ke titik kumpul musuh di hutan buat nge-intercept pasukan Vanguard sebelum mereka sempat nyerang akademi. Strategi mereka udah mateng, Matthias sebelumnya udah ngasih instruksi buat ngegabungin panah khusus sama Magic Circle biar damage outputnya bisa nembus armor iblis. Pas portalnya kebuka, Luri langsung cast lingkaran sihir buff. Dan Alma dengan timing sempurna ngelepasin tembakan snipe yang langsung nembus target pertama. Iblis kedua nyoba ngedodge dan cari blind spot. Tapi, Luri udah read pergerakannya dan langsung nutup celah pakai serangan melee telak. Sementara itu di akademi, Matthias ngebaca taktik busuk musuh yang ngorbanin kroco mereka sendiri sebagai tumbal buat manggil main force langsung ke atas langit akademi. Dan bener aja, bos iblis dengan mana pool masif langsung spawn di udara, ngasih pressure mental yang luar biasa ke formasi pertahanan murid-murid. Edward nyoba ngambil inisiatif first strike. Tapi sayangnya posisi musuh ada di luar efektif range sihir standar. Bikin serangan mereka cuma jadi kembang api doang. Ngelakuin counter attack. Iblis itu langsung kas sihir AOE skala besar. Maksa seluruh murid buat fokus ke full defense, biar formasi mereka gak langsung rata sama tanah. Di momen kritis itu, Luri berhasil nyelesain casting buff tingkat tinggi, ngasih Alma window of opportunity buat ngelepasin tembakan critical yang langsung ngejatuhin bos iblis itu. Tapi HP boss itu ternyata masih tebel, dia bangkit lagi dengan aggro yang udah max dan langsung nyiapin serangan balasan yang jauh lebih brutal. Lihat situasi makin out of control. Matthias akhirnya step in ke garis depan, narik semua aggro musuh, buat ngelindungin murid-murid yang udah kehabisan mana. Buat ngancurin mental musuh, Matthias langsung dash ke udara dan ngeksekusi salah satu iblis elit pakai instant kill, nunjukin gap kekuatan yang terlalu jauh. Manfaatin momentum, dia langsung masukin Magic Stone ke inti sistem. Nge-trigger Activation Barrier Absolute yang langsung nutupin seluruh area akademi dari ancaman udara.
Tapi angka mendarat masih ada. Horde monster langsung rush ke arah gerbang. Dan murid-murid langsung respon pakai coordinated barrage buat nahan wave pertama. Situasi makin chaos pas golem raksasa ikut spawn, maksa Edward buat ngeluarin order mundur taktis sementara Matthias ngambil alih posisi vanguard buat nahan damage. Tiba-tiba, anomali sihir nyiptain Void Eater, entitas parasit yang langsung nyedot semua monster di sekitarnya buat ngeboost stats-nya sendiri secara gila-gilaan. Bayar musuh gak makin overpowered. Matthias ngelempar magic device, buat maksa entitas itu berubah ke wujud fisik, ngilangin invulnerability-nya biar bisa di-damage. Setelah target punya hitbox yang jelas, Matthias langsung nge-buff pedangnya pakai elemen khusus, dan ngincer kaki monster itu buat putusin mobility-nya. Iya. Pas monster itu udah kena stun dan gak bisa gerak, Matthias langsung charge serangan pamungkasnya dan ngehajar titik lemah musuh sampai hancur lebur. Setelah berhasil nge-clear semua ancaman, Matthias sadar kalau leveling di akademi udah gak efektif, jadi dia mutusin buat bawa partinya keluar dan nyari grinding spot yang lebih menantang. Perjalanan party Matthias menuju kota labirin Melkia dimulai dengan santai di atas kereta kuda, sambil nyusun rencana buat grinding level di sana. Biar cepet sampai, Iris ngasih ide gila buat motong jalan ngelewatin hutan monster, karena dia tahu persis rute itu bisa mangkas waktu perjalanan drastis. Pas masuk hutan, radar Matthias langsung nangkep sinyal aneh. Dia sengaja nekan mananya buat mancing monster level tinggi keluar dari persembunyian. Vikor monster babon raksasa muncul nerdap. Tapi Matthias udah baca pergerakannya dan langsung eksekusi Fatal Strike dalam sekejap mata. Buat urusan logistik, Luri nunjukin utilitas sihirnya dengan ngebentuk panci dari tanah, ngebuktiin kalau party ini mandiri banget di alam liar. Apesnya, pas Alma nyoba masak pakai sihir api, dia salah kalkulasi jarak bahan peledak di sekitarnya, dan akibatnya malah memicu ledakan area. Gak kapok, Alma bikin sup ungu mencurigakan. Iris yang kelaparan nekat nenggak sup itu, dan efek racunnya langsung bikin dia kaos ketika. Sesampainya di Melkia, insting taktis Matthias langsung nyala pas ngeliat lampu jalan. Dia sadar instalasi sihir itu narik energi langsung dari urat bumi tanpa filter. Prediksi Matthias akurat banget. Overload energi bikin lampu itu gak stabil, dan boom, ledakan beruntun langsung ngancurin sebagian area kota. Dari info warga lokal, ketahuan kalau penguasa kota yang baru sengaja nimbun batu sihir dan maksa petualang amatir buat jalanin misi bunuh diri. Di meja guild, resepsionis ngejelasin kalau akses labirin sekarang dibatasi ketat. Ini jelas strategi kotor buat monopoli resource dan neken pergerakan petualang. Situasi makin chaos pas ada laporan korban jiwa massal. Petualang yang dipaksa masuk labirin pada tumbang karena gak punya persiapan tempur yang layak. Tanpa buang waktu, Matthias lari ke gereja yang dijadiin rumah sakit darurat. Kondisinya parah banget. Pasien kritis numpuk dan healernya kewalahan. Kepala healer sempet ngelarang Matthias ikut campur karena protokol medis, tapi Matthias tahu kalau nunggu prosedur sama aja ngebiarin mereka mati. Matthias langsung bypass sistem penyembuhan standar. Dia pakai sihir spesifik dari Crash-nya buat nutup pendarahan internal dan nyembuhin luka fatal dalam hitungan detik. Setelah krisis reda, Matthias ngorek info dari kepala healer. Ternyata penguasa kota yang lama, yang terkenal kompeten, mati mendadak tanpa alasan medis yang jelas. Dari pola sabotase dan kematian janggal itu, Matthias langsung narik kesimpulan taktis. Ini bukan korupsi biasa, tapi jelas ada campur tangan iblis yang nyusup ke pemerintahan. Balik ke penginapan, radar Matthias nangkep ada mata-mata yang ngawasin mereka. Alih-alih nyerang langsung, dia milih mainin psychological warfare. Matthias sengaja nulis surat palsu berisi disinformasi. Tujuannya simple, ngasih umpan matang biar musuh salah langkah dan ngebuka formasi pertahanan mereka. Strategi baitingnya sukses besar, mata-mata itu nelan mentah-mentah umpan Matthias, dan langsung nyerahin surat palsu itu ke bos mereka buat dianalisis. Besoknya di guild, resepsionis nunjukin tengkorak monster dari labirin.
Matias langsung tahu kalau ekosistem di dalam udah dimanipulasi buat ngebantai manusia. Akhirnya, Matias masuk ke labirin dan langsung berhadapan sama iblis dalang di balik semua kekacauan ini. Pertarungan hidup mati buat ngerebut kendali kota pun pecah. Sadar lagi dibuntutin, Matias gak panik dan malah nyuruh partinya tenang. Dia sengaja pakai sihir stealth buat ngetes reaksi musuh, dan bener aja, para preman amatir itu langsung panik keluar dari persembunyian gara-gara kehilangan target. Lucunya, preman-preman ini malah nyandra Matias yang notabene paling overpower. Dari omongan mereka yang nyebut dia cuma healer, Matias langsung nangkep insight krusial kalau dalang di balik ini pasti iblis yang kemakan info palsu sebarannya. Gak butuh waktu lama buat Pati Matias beresin kecoak-kecoak ini. Iris maju duluan, manfaatin raw power fisiknya buat ngehajar mereka satu persatu tanpa ampun, bikin formasi musuh hancur berantakan dalam hitungan detik. Besoknya, mereka ketemuan diam-diam sama utusan raja di terowongan bawah tanah. Utusan itu bawa mandat resmi buat nangkep penguasa kota yang korup dan ngasih wewenang penuh ke Matias buat jadi eksekutor lapangan. Pas nyampe di rumah si penguasa, radar sihir Matias langsung nangkep penjagaan ketat di dalam. Bukannya nyusup pelan-pelan, dia malah milih taktik frontal assault lewat pintu depan buat ngasih shock terapi ke musuh. Begitu pintu didobrak, puluhan penjaga udah nunggu di balik sana. Tapi Matias gak kasih celah buat counter, dia langsung kasih sihir petir area of effect skala besar yang bikin semua kroko itu tepar seketika. Setelah area clear, insting Matias nuntun dia ke sebuah lukisan mencurigakan. Bener aja, di baliknya ada jalur rahasia menuju ruang bawah tanah, tempat si target utama lagi sembunyi. Si penguasa kota nyoba main licik dengan manggil pasukan assassin dari langit-langit. Tapi reaction time Matias jauh lebih gila, dia langsung ngejatuhin mereka semua pakai sihir manipulasi gravitasi, sebelum ada yang sempat mendarat. Dari sisa surat yang kebakar, Matias ngekstrak jejak mana iblis buat ngebaca rencana asli mereka. Ternyata target utamanya bukan kota ini, melainkan sabotase Dragon Vein di labirin yang bakal memicu bencana magis skala benua. Tiba-tiba gempa bumi pecah, tanda kalau iblis udah mulai ngotak-ngatik aliran mana. Akibatnya fatal, gelombang energi yang bocor langsung narik perhatian ribuan monster buat Rashkara kota. Waktu makin mepet, jadi Matias mutusin buat split push. Dia bakal solo dive ke bos iblis di lantai bawah. Sementara partinya ditugasin buat nahan error di Dragon Vein sambil di backup pakai sihir komunikasi jarak jauh. Yuri langsung ambil alih control panel dari Dragon Vein itu. Ini balapan sama waktu, karena kalau dia gagal nyeimbangin aliran mananya, gerombolan monster di luar bakal langsung ngeratain kota tanpa sisa. Di kedalaman labirin, Matias akhirnya face to face sama si iblis dalang, Ashril. Bukannya langsung nyerang, Matias malah sibuk menganalisa struktur sihir musuh. Sementara si iblis malah asik taunting ngeremehin lawannya. Dari observasi singkat, Matias sadar kalau iblis ini pasang reactive explosive barrier yang bakal meledak kalau diserang jarak dekat. Taktik yang lumayan pinter buat zoning, tapi sayangnya Matias udah nyiapin counterplay yang jauh lebih licik. Lewat jalur telepati rahasia, Matias ngasih instruksi kilat ke Luri buat nyiapin sihir jamming spesifik. Tujuannya jelas, dia mau mutusin koneksi komunikasi si iblis biar gak bisa minta backup pas lagi dibantai nanti. Gak sabaran, Ashril langsung dash buat nyerang duluan. Tapi movement speed Matias jauh di atas rata-rata, dia ngedodge serangan fatal itu dengan gampang banget, bikin momentum musuh kebuang sia-sia. Buat ngebongkar pertahanan musuh, Matias sengaja nembakin proyektil sihir buat nge-trigger ledakan barrier itu dari jarak aman. Pas asapnya ngebul, dia manfaatin blind spot itu buat ngatur posisi serang baliknya. Tepat pas timingnya pas, Luri ngaktifin sihir jamming dari atas. Akibatnya fatal buat Ashril, jebakan sihir yang udah dia susun capek-capek langsung error total gara-gara frekuensi mananya diacak-acak. Lihat musuhnya panik, Matias gak kasih napas dan langsung overload titik lemah barrier, terakhir Ashril pakai pedangnya. Pertahanan absolut si iblis hancur berkeping-keping, ninggalin dia terekspos tanpa perlindungan.
だから最初 Buat finishing blow, Matias ngecast sihir komposit berlapis yang mustahil ditiru manusia biasa. Serangan beruntun itu langsung nembus pertahanan fisik Asriel, ngasih critical damage yang bikin si iblis lenyap jadi debu. Kelar urusan di bawah, Matias balik gabung sama partinya. Berkat kerja keras Luri, nyembangin Dragon Vein, gelombang monster di luar kehilangan arah, dan berhasil dibantai habis sama sisa pasukan kota. 魔物は全部倒した。 Tapi kemenangan ini cuma pemanasan. Radar Matias nangkep sinyal bos iblis yang jauh lebih kuat di kejauhan, dan bukannya takut, dia malah senyum sinis karena udah nyiapin strategi gila buat ngebantai target selanjutnya. 歯ごたえのある相手にな Buat ngelacak markas bos iblis, Matias pakai strategi cerdas. Dia ngekstrak sisa mana dari alat komunikasi musuh yang hancur buat dijadiin sinyal pelacak. の魔力が含まれる。 Langkah selanjutnya, dia berencana pakai artefak pelacak kuno yang bisa ngebaca jejak mana tadi buat nentuin koordinat pasti persembunyian musuh. 奴の居場所を特定できる。 Balik ke ibu kota, akademi lagi di-upgrade gila-gilaan pakai barrier anti-iblis. Edward mastiin pertahanan sekolah bakal jauh lebih solid dari sebelumnya. 向こうの生徒たちにも Di sela-sela itu, Matias minta tolong Edward buat ngurusin surat izin lintas negara karena artefak pelacak yang mereka butuhin ada di wilayah Aliansi Rajinia. クオの協力は得られますか？ Sambil nunggu izin turun, Matias ngasih insight taktis soal material bangunan. Sayangnya, niat Iris buat bantu ngangkat pilar malah berujung blunder karena power controlnya bocor. Masalah baru muncul pas mereka udah di jalan. Lokasi artefak itu ternyata masuk zona merah yang radiasi mananya terlalu bahaya buat orang biasa. 魔力反応が強くて Karena zona itu cuma bisa diakses petualang rank A, mereka terpaksa harus mampir ke guild terdekat buat numpang speedrun ujian promosi. ラジニアの冒険者ギルドへ Kalau ujiannya kelamaan, Matias udah nyiapin plan B yang brutal. Dia bakal nyuruh Iris berubah jadi naga buat bikin chaos sebagai pengalih perhatian. ああ、そういえば Sampainya, di Guild Rajinia, privilege dari surat raja langsung kepakai. Vekus ngasih izin khusus buat mereka nge-skip rank bawah, dan langsung ambil ujian rank E. は一番下の G ランクから Gak lama, penguji mereka datang. Giluas ini punya aura tempur yang buas banget, sampai Matias sempat waspada, walau ternyata dia cuma battle maniac murni. ただ戦い Tanpa basa-basi, Giluas langsung ngelulusin anggota party yang lain. Target utamanya cuma satu, dia pengen ngetes langsung seberapa mematikan skill Matias di arena. なるほど。はじめ Pas duel mau mulai, Giluas ngeremehin sihir dan milih pure physical. Tapi mata jeli Matias langsung sadar kalau Giluas sebenarnya udah ngaktifin sihir penguat fisik secara gak sadar. 何 Pancuran pertama pecah. Giluas Neken pakai kombinasi pengerasan dan burst speed yang brutal. Tapi karena cuma modal insting, efisiensi mananya kelihatan berantakan banget. Matias sengaja nahan diri buat mensing limit musuhnya. Strategi baiting ini berhasil bikin insting tempur Giluas berevolusi, ngebuktiin kalau dia emang jenius yang butuh pressure. こいつはおそらく Giluas manfaatin pijakan sihir di udara buat ngelancarin dive attack. Momentum dari ketinggian emang bikin serangannya berat, tapi Matias dengan gampang ngebaca lintasan dan ngedodge. Gak mau buang waktu lagi, Matias langsung counter pas recovery time Giluas lagi kebuka lebar. Satu tebasan presisi buat ngelucutin senjata dan instant checkmate. Ngeliat potensi Giluas yang masih bisa di-upgrade, Matias ngasih buku panduan sihir buatannya sendiri. Tujuannya simple, ngubah petualang barbar ini jadi aset tempur yang lebih efisien. バカにしてんのか Sesampainya di pos penjagaan zona terlarang, Matias nyadar ada anomali fatal. Kode sihir di surat izin mereka ternyata identik sama struktur sihir iblis. その検問に魔族の暗号 Sadar kalau petualang elit di sekitar situ udah dikendalikan iblis, Matias ngambil keputusan taktis. Dia nyuruh Luri dan Alma nyiapin alat sihir area sleep buat netralisir ancaman. 眠らせる Buat ngulur waktu sampai gas tidurnya nyebar, Matias ngekas sihir ilusi tingkat tinggi. Pas musuh sadar dan mulai nyerang membabi buta,
Iris maju jadi Vanguard buat ngedeflect proyektil. 出ましたー Satu musuh berhasil nembus pertahanan dari blind spot. Tapi, Matthias dengan sigap nge-counter pakai sisi tumpul pedangnya. Tepat setelah itu, efek sihir tidur bereaksi dan numbangin semua musuh. Buat ngetes radius effect, dari alat sihir baru mereka, Luri, sengaja pakai sihir tidur skala kecil sebagai baseline sebelum lanjut ke eksperimen yang lebih berisiko. Pas nyampe di kota, Matthias langsung sadar ada yang aneh, karena sinyal mana yang kecil dan nyebar ini nunjukin kalau musuh lagi pakai taktik infiltrasi senyap, bukan invasi frontal. 通りだ。魔力反応が小さ Dari pola penyebarannya, ketahuan kalau ini ulah demon tipe komando yang gerak dalam kelompok, buat ngambil alih titik-titik vital kota tanpa ketahuan. い支配しているとしたら、想定の Daripada nerobos gerbang utama dan bikin panik, Matthias milih jalur tikus khusus demon buat nyusup, ngasih mereka advantage buat ngumpulin intel tanpa trigger alarm. 中まで繋がっていると見て間違いない。 Pas ketemu penjaga di lorong, Matthias langsung kasih sihir manipulasi persepsi, sebuah taktik stealth yang jauh lebih efisien daripada takedown yang bisa mancing bala bantuan. Buat mastiin sihirnya beneran jalan, Iris sengaja ngebaik penjaga itu dari jarak dekat, dan karena musuhnya tetap clueless, berarti penyamaran mereka udah sempurna. Melihat gerak-gerik warga yang kaku, Matthias langsung ngecek kondisi mereka, dan nemuin fakta kalau seluruh kota udah kena mind control skala besar buat dijadiin pekerja paksa. 何か魔法がかけられてるんですね Sadar udaranya udah terkontaminasi, Matthias gerak cepat ngasih buff anti-debuff ke partinya, biar mereka gak ikut kena efek cuci otak dari musuh. かけられても無効化できる。 Mereka akhirnya nemuin pabrik pemurnian batu sihir. Dan dari tingkat kemurniannya, jelas banget kalau material ini disiapin buat bikin senjata peledak massal, bukan energi biasa. それはランキンマ Karena efek mind control yang kelamaan bisa bikin otak rusak permanen, Matthias mutusin buat ganti strategi jadi full assault malam itu juga buat mutusin rantai komando musuh. Sebagai langkah awal, Matthias sengaja ngelepasin burst mana super gede ke udara, murni sebagai taktik aggro buat mancing semua demon keluar dari sarangnya. 直ちに魔力の発 Iris ngambil posisi sebagai vanguard di gang sempit, manfaatin jangkauan tombaknya buat ngezoning musuh yang kepancing sebelum mereka sadar udah masuk kill zone. Sementara itu, Matthias manfaatin blind spot dari atas atap buat long attack, bikin musuh yang lagi fokus nyari sumber mana gak sempet ngedodge serangan fatal ini. が起こっている Di sisi lain, Iris sengaja nahan serangan lawan pakai guard statis, terus manfaatin momentum recoil, buat langsung ngasih counter attack telak ke titik vital musuh. Matthias terus mainin efisiensi op, mana dengan nge-cast sihir, ledakan skala kecil tepat di titik buta lawan, ngasilin instant kill tanpa buang-buang energi berlebih. だが、奴らを騙すのに Sadar pasukannya di pick off satu-satu, komandan musuh langsung ngubah formasi jadi lebih rapat. Yang sayangnya, malah bikin mereka makin rentan kena serangan AOE. 一時的に自分 Tanpa ngasih napas, Matthias lanjut pakai taktik hit and run, misahin satu target buat dieksekusi cepat, terus langsung reposisi sebelum backup musuh datang. Tiba-tiba, Giluas muncul nge-blok rute kabur komandan musuh, langsung ambil inisiatif close combat buat ngunci pergerakan lawan di area sempit. Sempat kena pushback, Giluas langsung recovery cepat dan ngaktifin enchantment di pedangnya buat nembus armor musuh yang kelewat tebal. Pertarungan masuk fase attrition yang brutal, di mana keduanya sama-sama nge-overload, mana ke senjata masing-masing, buat nyari satu celah kritikal penentu. ちゃんと本を読んで学んで Musuh overcommit serangannya, Giluas langsung ngedodge tipis dan ngelepasin tebasan full power yang sukses ngebelah pertahanan lawan sampai hancur. Setelah adrenalin rush-nya habis, efek backlash dari penggunaan mana berlebihan langsung bikin Giluas tepar, tapi setidaknya zone control udah sepenuhnya aman. Meski udah tepar, iblis biru itu maksain sisa mana buat reanimasi paksa, ngincer surprise attack pas guard warga lagi turun.
Tapi Matthias udah baca timingnya, dia langsung dash buat ngeblok tebasan fatal itu, sebelum damage-nya nyebar ke area sipil. Akibat overload mana yang dipaksain ke wadah fisiknya, tubuh iblis itu langsung hancur jadi debu karena backlash dari sihirnya sendiri. 復活する。 Gak buang waktu, Matthias langsung cast sihir healing tingkat tinggi buat mulihin jaringan otot Giluas yang rusak parah biar dia bisa balik ke medan tempur. 動けるはずだ。もう無茶をする。 Buat ngendaliin chaos, Giluas manfaatin otoritas S-rank miliknya buat ambil alih komando kota, nerapin zone control absolut biar warga gak panik. オルキアは俺の指揮下に Sebelum pisah, Giluas ngasih akses izin khusus ke Matthias, ngasih advantage taktis buat ngelewatin birokrasi kota tanpa cooldown waktu. 助かった。さ Sambil jalan, party ini akhirnya nemuin reruntuhan kuno yang jadi target utama, tempat di mana teknologi magis masa lalu masih nyimpen loot krusial. どんな技術で作られたんでしょう。 Matthias langsung injek mana spesifik ke panel utama, ngebypass sistem security kuno, dan ngebuka akses dungeon yang tersembunyi di bawah tanah. Tanpa ragu, dia langsung terjun bebas ke blind spot gelap itu, ngandelin sihir penguat fisik buat nahan fall damage pas landing. Di dalam, Luri nemuin pedang dengan desain mencolok, tapi Matthias sadar itu cuma item gagal dari masa lalunya yang gak punya stats tempur efisien. 処分するのを忘れたまま。 Buat ngelacak sinyal musuh, Matthias masang komponen dari kota ke konsol kuno, nyiptain radar broad range buat scanning anomali, mana di seluruh benua. これを分析すれば、 Tiba-tiba, sistem overload nampilin warning merah, nandain kalau segel iblis level boss bernama Zardias udah mulai retak dan siap spawn. Sedang butuh firepower gede, Matthias ngeping lokasi pedang utamanya dulu, dan ternyata item legendary itu kesimpan di brankas ibu kota. 奴にぶつけるんだ。 Mau buang momentum, mereka langsung naik ke punggung Iris Mode Naga, buat fast travel udara, motong waktu perjalanan secara drastis. この魔石を渡しておく。 Buat nembus barrier ibu kota tanpa memiku alarm, Alma nembakin panah khusus yang bikin celah sementara, biar mereka bisa infiltrate dari udara. 無事だった。この Sementara itu, Matthias kasih sihir spasial buat misahin area tempur, mastiin collateral damage dari pertarungannya nanti gak ngenain warga sipil. 奴に先手を打つ。 Begitu segel hancur, Zardias langsung spawn dan ngelepasin boost attack brutal. Maksa Matthias buat nahan impact gila itu pakai pedang standarnya. いや、ダメだ。 Zardias nembakin laser penetrasi tinggi, dan meski Matthias udah stack barrier, durability pedangnya gak kuat nahan damage, dan langsung hancur. もうさせない。 Di sisi lain, tim infiltrator udah sampai di depan pintu brankas, tapi mereka kehalang guard yang nutup akses masuk ke loot krusial itu. お前たち何者だ。 Untungnya sang Raja Ice langsung ngasih override command, ngebuka pintu brankas secara instan biar mereka bisa ngeloot pedang itu secepatnya. 急げ。時間がないのだろ。 Balik ke medan tempur, Matthias udah kena corner parah dengan HP kritis, tapi dia masih nyari celah buat counterplay nunggu pedangnya dateng. 回避に失敗した。 Sementara itu, di ruang penyimpanan, Luri dan Alma lagi panik nyari senjata cadangan, dan untungnya mereka nemuin pedang sihir yang punya aura kuat banget. Balik ke langit, Matthias lagi, adu mekanik sama Zardias. Sadar lawannya alot, Zardias langsung mengkotor dengan nargetin barrier kota buat mecah fokus Matthias. Tak cuma di atas, di darat pun kacau. Ada demon yang tiba-tiba nyergap Luri, dan Alma buat motong jalur suplai senjata ke Matthias. 魔族結界 Tapi mereka gak panik. Alma langsung ngasih cover fire pakai panahnya, bikin demon itu stagger dan ngasih celah fatal buat Luri masuk. Tanpa ragu, Luri langsung dash dan nge-slash demon itu pas guardnya kebuka lebar. Kombinasi yang solid banget buat numbangin musuh. やったねルリー。 Tipsnya, kelenggahan mereka langsung dimanfaatin sama demon lain yang muncul dari blind spot. Situasi makin cornered buat dua cewek ini. この魔族を倒せば Di atas,
Matias sadar temen-temennya dalam bahaya. Dia langsung maksa ngeluarin burst magic buat nembus pertahanan Zardias, meski resikonya gede. Pas Demon di bawah mau ngeksekusi Luri, bala bantuan dari Akademi datang tepat waktu. Mereka langsung ngepung Demon itu buat ngambil alih zone control. Melihat momentum mulai berbalik, Matias mutusin buat all in. Dia convert sisa life force-nya jadi mana buat ngelancarin serangan pamungkas ke Zardias. ここから Aura Matias langsung meledak, statnya naik drastis. Dia langsung nge-rush Zardias pakai sisa tenaganya buat ngunci pergerakan musuh. Sayangnya Zardias bukan bos sembarangan. Dia berhasil baca timing Matias dan langsung counter pakai laser beam raksasa yang fatal banget. Melihat Matias kena hit telat, Luri langsung ambil inisiatif. Dia lempar pedang sihir yang tadi ditemuin ke arah Matias sebagai lifeline terakhir. Tapi Zardias gerak lebih cepet. Sebelum Matias bisa nangkep pedangnya, dia langsung diimpale dari belakang. Critical hit yang bikin HP Matias drop ke 0. Di momen kritis itu, pedang sihirnya bereaksi sama Crash Matias. Sistem auto revive dari kehidupan masa lalunya langsung aktif dan nge-heal semua lukanya. ああ、一度死んだ Matias bangkit lagi dengan wujud roh biru yang overpowered. Zardias langsung kena mental pressure lihat musuhnya malah makin kuat setelah dibunuh. この剣には Tanpa kasih napas, Matias langsung summon pedang aslinya dan ngedash dengan speed gila. Zardias sama sekali gak sempet ngedodge tebasan fatal itu. Setelah Zardias hancur, efek backlash dari jurusnya langsung kerasa. Matias kehabisan mana dan tumbang, untungnya Luri sigap nangkep badannya. Beberapa hari kemudian keadaan udah aman. Raja Ice manggil mereka ke istana buat ngasih reward atas keberhasilan mereka nge-clear raid boss kali ini. 最善を尽くさぬ人間に Mereka dikasih akses ke ruang harta buat milih item. Matias langsung nyari material langka buat di-crafting jadi senjata baru yang lebih optimal. あれ、いつの Gak puas sama loot di istana, mereka lanjut hunting ke toko material. Di sana, mata Luri langsung tertuju ke sebuah kristal ungu yang auranya unik. Malamnya, Luri nemuin Matias berdua aja. Ternyata, dia ngasih kristal tadi yang udah di-crafting jadi pendan, sebagai buff tambahan buat perjalanan mereka. これって Besok paginya, party ini udah siap buat quest baru. Dilepas sama Raja Ice dan teman-teman akademi, mereka mulai jalan ninggalin kota buat petualangan selanjutnya. 冒険はまだまだ